Itu media karena emang passionnya sebenarnya di situ. Apa ya, punya mimpi di situ lah, pengen punya media gitu. Muterin terus, jadi aku pun ngambilnya itu nggak pernah kayak keuntungan bersih langsung diambil, enggak. Jadi ngambilnya paling kalau waktu awal ya, aku tuh ngambilnya 20%. Buat? Buat mentalnya tuh bukan cuman kuat menghadapi bisnisnya ya, tapi mental gimana cara memandang bisnisnya itu sendiri. Kayak cara memandang uang yang pertama. Selamat datang lagi, kita udah lama gak ketemu ya Gina ya. Iya, Abok senior saya. Ini Teh Gina, saya panggil Teteh aja ya untuk teman-teman yang mungkin khususnya yang seusiaan atau di bawah Teh Gina ini punya motivasi bisnis yang sama di bidang jual beli emas ya. Teh Gina ini yang saya tahu karena kebetulan teman lama, cuman sekarang rezekinya luar biasa. Kita perlu banyak belajar, usia muda namun sudah berani mengambil resiko, termasuk ditipu. Sudah pernah ditipu? Pernah. Ya, Teh Gina silakan, saya pengen dengar tentang Teh Gina, kenapa bisa terjun ke bisnis emas? Oke, jadi sebenarnya awal mulanya tuh aku terjunnya ke media. Ya dari dulu kan aku belajar ke Abok, ke Aizu. Itu media karena emang passionnya sebenarnya di situ. Apa ya, punya mimpi di situ lah, pengen punya media gitu dan segala macam. Nah terus aku dan partner bikinlah perusahaan POV Media waktu itu. Waktu itu masih ya pokoknya masih kecil-kecilan lah media, agensi kecil-kecilan. Tapi kan kayak baru berempat waktu itu, terus juga ada efisiensi dari pemerintah waktu itu media ya. Jadi kita mode survive, dan waktu mode survive itu aku punya mentor. Nah si mentor ini ngasih tahu cara survive untuk menghidupi bisnis media ini adalah melalui dagang. Karena namanya media kan lumayan survive lah. Betul. Yang aku jalani itu agensi sebenarnya. Nah terus disuruh dagang, waktu itu nggak dikasih tahu harus dagang apa. Terus kepikiran lah. Jadi waktu itu aku tuh sebenarnya kan dapet beasiswa. Beasiswa LPDP. Boleh. Kan jadi LPDP tuh lumayan ya, 3 bulan itu dapet gitu. Nah waktu itu dibeliin emas, dan pas mode survive itu ya udah aku coba jual emasnya. Oke. Jadi itu benar modal sendiri atau ngehimpun dana dari mentor, dari teman-teman, atau gimana tuh? Oke. Nah yang awal itu buat nguliknya, karena awal ngulik itu sebenarnya akhirnya kepikiran emas lah ya. Akhirnya kepikiran emas karena emang di 5 tahun sebelumnya tuh pernah punya apa di jurnal tuh kayak ada nulis jadi juragan emas, kayak iseng-iseng sih. Iya. Terus kepikiran lagi ngelihat waktu itu aku beli emas, jual emas buat bisa ngehidupin si media itu. Akhirnya aku daftar reseller. Oke. Jadi awalnya tuh aku daftar reseller dulu pakai uang pribadi, sama pokoknya dari uang beasiswa itu aku beliin emas. Beliin emas, terus sambil daftar reseller ke beberapa toko emas gitu. Jadi nggak jadi reseller di satu toko doang. Udah tuh. Nah terus abis daftar reseller, aku pitching lah. Kayaknya kalau jualan emas kita tuh perlu modal yang lumayan ya, karena beli barangnya kan harganya lumayan. Lagi gitu. Tinggi-tingginya apalagi ya? Waktu itu kayaknya akhir Maret awal April gitu. Itu kan baru mulai, belum naik sih, tapi udah mau mulai tuh. Nah awal April itu pitching lah. Saya butuh modal buat emas. Waktu itu nggak ngasih tahu juga bakal dapet berapa ke mereka, karena aku juga masih kayak ngawalin lah, belum kebayang gitu profitnya berapa. Terus akhirnya dapet tuh hasil pitching itu. Yang pertama ke mentor, terus ada jadi waktu itu pas pitching tuh ada beberapa orang lah yang orang bisnis juga. Akhirnya adalah jadinya 2 orang sih. 2 orang awal buat nge-invest di
Gina Gold ini. Gimana cara meyakinkan Teh Gina ke dua orang itu supaya dua orang itu akhirnya percaya ya, trust ngasih modal kan gitu? Karena tadi dari sisi usia Gina masih sangat muda lah ya. Iya. Mentalitas juga mungkin orang mentalitas anak seusia Gina, tapi kok berani incas modal besar gitu, modal untuk usaha emas. Oke, jadi sebenarnya orang-orang ini tuh apa ya, yang udah punya apa ya, udah percaya gitu sama aku. Nah, ngebangun kepercayaannya itu jadi dulu ya aku kerja di mereka gitu, di beliau gitu, di mentor gitu. Nah, kerja di situ, dan kalau misalnya ngerjain sesuatu gitu disuruh, dulu kan konten creator tuh, disuruh target misalnya 5 juta view, aku kasihnya 20 juta view gitu. Jadi apa ya, sama mentor ini tuh aku dikenalnya sebagai orang yang selalu lebih dari target. Oke. Nah, waktu itu tuh. Tapi kan itu dua bisnis yang berbeda. Media. Nah, iya. Nah sebenarnya kan dari target-target itu aku tuh akhirnya di apa ya, pitching yang perusahaan media itu. Perusahaan media, ternyata aku punya tim. Nah, tim aku pun selalu achieve terus. Solid ya, bagus juga targetnya. Jadi aku bisa ngebentuk tim yang bisa lebih, sebenarnya bukan achieve, malah lebih dari achieve gitu. Nah, dari situ jadi kayak apa ya, dipercaya bukan cuman hasilnya tapi karakternya. Gitu, karakternya kayak apa ya. Terus kalau waktu itu sempat nanya sih, kenapa sih bisa percaya sama aku gitu. Terus kata dia, orangnya nggak pernah ngelihat apa ya, uang sebagai tujuan. Jadi kalau misalnya disuruh tuh nggak pernah nanya ini uangnya berapa gitu. Kayak ya udah dilakuin dulu, nanti kayak apa ya, jadi kayak paham kan pokoknya. Dilakuin dulu, kayak ya udah mau dikasih mau enggak nggak apa-apa, karena aku mikirnya itu buat belajar juga sih. Aku ngerasanya sesuatu tuh dikerjain ya buat belajar. Ya, terlebih Teh Gina masih sangat muda ya, artinya belum banyak tuntutan lah ya. Sesuatu memang tadi yang saya lihat ya, tujuannya bukan money oriented dulu, tapi benar-benar totalitas ngerjain satu pekerjaan khusus di media tadi ya. Iya. Sehingga beliau percaya gitu. Iya, karena kayak kan aku niatnya waktu pitching tuh aku pengen jualan ini buat ngegedein bisnis media ini, karena aku pengen korelasinya ke sana ya. Karena aku pengen punya media ini tuh gede lah gitu, dan mereka setuju gitu. Berapa nih angka invest pertama di kisaran aja nih dari dua beliau-beliau ini, dua senior Gina ini? Waktu pertama itu nggak apa-apa sih disebut aja 70 juta aja. 70 juta. 70 juta aja. Itu sudah punya konsep jualannya apa belum? Nah, itu dia. Belum. Jadi cuman paling kayak aku kan konten kreator. Berani sekali itu ngasih duit 70 juta belum punya konsep. Makanya, nah itu tuh aku cuman kayak mereka percaya aku bisa marketing lah sebenarnya. Kayak udah bisa menguasai media. Aku bilang aku ini sebagai sosial media spesialis gitu. Selalu ngepromosiin, ngegedein akun-akun orang. Kayak masa akun jualan sendiri nggak bisa digedein gitu. Kayak gitu, yang sebelumnya juga udah bisa ngasilin profit berapa, masa yang sendiri nggak nyampe gitu. Gitu. Cuman waktu itu, waktu pertama itu cuman ngejanjiin profitnya cuman 6 juta lah. Ternyata bisa lebih dari itu. Nah, mereka makin yakin lah gitu. Setelah sukses di tadi yang 70 juta, invest lagi nggak? Atau stok di sana Gina yang muterin sampai gede sekarang? Itu muterin terus. Jadi aku pun ngambilnya itu nggak pernah kayak keuntungan bersih langsung diambil, enggak. Jadi ngambilnya paling, kalau waktu awal ya, aku tuh ngambilnya 20%. Buat sendiri itu. Nah, jadi dari profit 100% tuh. Nah, 80%-nya buat modal lagi, ambilnya 20%. Nah, terus akhirnya sekarang kan waktu itu balik modalnya 5 bulan. 5 bulan balik 70 ya? 5 bulan, terus abis gitu di invest lagi. Akhirnya di abis 5 bulan ini ada makin banyak yang percaya. Yang investor awal itu nambah lagi. Terus juga ada
dia nih ngajakin Temennya. investor yang lain. Itu. Dia ngajakin investor yang lain. Jadi sekarang ada berupa macam-macam lah. Ada yang invest, ada yang konsinyasi bentuknya. Terus juga sekarang tuh ada yang ada baru nambah satu lagi di bulan ini. Itu dari perusahaan. Gitu. Sudah masuk ke Masuk. wilayah bisnis yang gede juga ya. Karena kan sekarang setelah 5 bulan jualan sendiri itu ada toko nih. Nah toko tuh ternyata permintaannya jadi makin banyak. Kayak butuh yang 100 gram, 250 gram, bahkan ada yang 1 kilo gitu. Aku butuh modal yang lebih gede gitu. Jadi di apa ya namanya? Ya nanya-nanya aja. Apa ya, keliling gitu, ngetokan. Keliling. Terus juga apa lagi ya? Iya sih. Nah dari yang awal itu setelah di in-charge juga aku nggak pernah ngambil gede juga sih. Malah yang asalnya 20%, sekarang tuh ngambilnya aku cuma 10%. Makin gede justru presentasi buat sendiri makin kecil. Iya makin kecil karena emang aku seneng aja gitu ngelihat uang banyak. Terus ngelihat modal makin banyak tuh jadi lebih enak gitu. Awas nanti ada yang ngincer. Kayaknya itu di-cut ya. Terus gini, Teh Gina, tadi ya secara mentalitas memang tidak ditentukan oleh usia ya, tapi pengalaman itu sangat berpengaruh. Saya pengen diskusi tentang hal ini karena saya khawatir teman-teman di sana yang usianya masih pada muda itu terbentur pada tadi pengalaman yang minim, mentalitas yang kurang. Ini contoh realnya sudah ada gitu, Teh Gina. Saya pengen tahu nih, seusia Teh Gina dengan uang yang segitu gede gitu ya, segitu banyak, pasti tergoda lah. Iya. Ya, tergoda untuk memanjakan diri sendiri, mempercantik diri sendiri. Seberapa besar godaan itu dan seberapa bisa Teh Gina menangkis itu gitu? Oke. Sebenarnya yang pertama di mental dulu kali ya. Itu yang selalu diajarin sama mentor aku juga. Kayak mentalnya tuh bukan cuman kuat menghadapi bisnisnya ya, tapi mental gimana cara memandang bisnisnya itu sendiri. Kayak cara memandang uang yang pertama, yang paling penting. Jadi biar nggak gatelan, gatel ke uang lah. Saya pengen langsung dapet duit gede langsung pengen dipakai gitu. Nah untungnya aku tuh dari dulu juga kayak ke uang teh nggak terlalu ini juga sih. Bukan orang yang terlalu konsumtif. Tapi kalau aku mau ya harus mau sih. Cuman nggak yang nggak kekeh gitu. Bukan nggak kekeh, apa ya? Kekehnya nggak sering gitu. Kekehnya nggak sering gitu. Kalau buat belanja diri sendiri gitu. Ada seneng mah seneng. Kadang misalnya belanja misalnya barang mahal ya beli aja sih sebenarnya. Cuman apa ya yang ngebedain? Mungkin ada namanya sama mentor aku tuh disebutnya akomtif uang tuh. Jadi dari dulu aku udah kelatih, misalnya waktu dulu tuh gaji 1.500.000. Gimana? Di salah satu perusahaannya dia. Gaji 1.500.000. Nah, akomtif tuh sebenarnya ngelatih nahan diri untuk enggak konsumtif. Nah, tapi dilatihnya sama bisa ngebagi dulu uang. Kayak uang misalnya 1.500.000 aku dapat gaji, ya aku ngambilnya cuma 750. Setengahnya lagi aku simpen gitu, entah nanti buat modal usaha atau apa gitu. Nah itu tuh kebiasaannya sampai sekarang. Nah jadi yang boleh aku boleh hura-hura, aku juga kayak aku seneng jalan-jalan juga, kayak ya udah aku buang-buang duit juga gitu. Cuman dari penghasilan tadi misalnya si Gina Gold itu atau perusahaan aku yang di media, aku nggak pernah ngambil 100%, bahkan mungkin 50% ya rata-rata. Tapi aku ngambilnya 10%. Nah dari 10% ini aku bebas mau aku foya-foya mau apa gitu, karena sebenarnya 10% lainnya buat bagi hasil juga. Nah berarti kan 80% tuh buat perusahaan, buat Gina Gold-nya. Nah 80%-nya itu udah nabung gitu. Gitu. Jadi ya udah 10% doang yang dipakai. Jadi
Ini apa seharusnya bisa jadi gambaran umum ya, orang yang punya duit nggak harus selalu ngabisin duit, nggak harus Iya, nggak selalu harus. konsumtif ya, apalagi fokus di usaha. Terus gini, berbicara tentang Gina Goldnya nih dari awal, udah berapa tahun sih ini teh? Belum setahun. Belum setahun ya? Nah kira-kira nih belum setahun, ada 8 bulan, 7 bulan? Berarti 10 10 bulan. Berapa itu omset Gina Gold? Mau disebutin enggak? Soalnya pasti banyak yang ngincer gitu tuh. Sebut aja. Kalau omset per bulan sekitar ya 2 digit M. Wah, 2 digit M. Ini rumus baru nih. Kosakata baru 2 digit 2 M. digit M. Luar Saya biasa sebenarnya kalau di dunia emas ini segitu tuh pemula sebenarnya. Oke. Kalau aku ngelihat bandar, maksudnya toko-toko emas gede kan, yang 100 gramnya udah ratusan keping, itu belum sih, belum ke situ. Tapi ya sudah sangat luar biasa ya usia. Tadi saya bilang usia tidak bisa dibohongi, kamu masih muda, tapi kamu punya visi gimana cara ngelola duit, gimana cara ngelola bisnis. Ini yang kayak di mini series di media sosial nih, pura-pura CEO. Pura-pura miskin. Saya juga nggak nyangka, mau tadi teman bilang apa narasumbernya bos emas, saya pikir udah pakai emas gini gitu lah, kayak pengacara ini. Tapi ya luar biasa lah, Teh Gina sangat menginspirasi ya. Dari sisi bisnis, emas itu berapa lama? Kan ini lagi bagus nih. Di 1 tahun 9 bulan ke belakang lah, saya pun juga termasuk yang sering melihat traffic berita emas itu cukup tinggi. Nah kalau boleh Gina, apakah sudah belajar memprediksi kira-kira emas ini sampai kapan bagus, atau memang emas ini termasuk bisnis yang unlimited secara bisnis, nggak ada hentinya gitu? Gimana tuh Teh Gina ngelihat ini? Kalau misalnya untuk forecast harga emas sih, biasanya aku bacanya di Goldman apa ya, lupa ya itulah, atau nggak dari JF Morgan. Nah mereka suka ngeprediksi emas sih, kayak tahun 2026 itu katanya di 6.000 US dollar per troy ounce. Sekarang itu 5.000 per troy ounce, di kisaran 29 sampai 3 juta. Berarti 6.000 troy ounce mungkin di 4 jutaan gitu. 4 juta sampai 5 juta katanya di tahun ini. Karena tahun kemarin juga sama tuh, di awal tahun kan masih 3 ribuan kalau nggak salah. 3 ribuan, terus akhir tahun mereka nge-forecastnya itu di 4.500 US dollar per troy ounce. Dan itu terjadi gitu. Nah, tahun ini katanya masih akan naik lagi gitu sampai akhir tahun, sampai ke 6.000 US dollar per troy ounce. Itu sih. Jadi kalau untuk grafik, kayaknya sih katanya kata analis-analis naik gitu, tapi kalau harian mah tetap ya naik turun. Betul. Nah terus kalau bisnis, aduh maaf. Oh ya nggak apa-apa, batuk aja. Kalau bisnis saya temenin batuknya ya. Terapi. Nah kalau misalnya buat bisnis emas ini akan bertahan lama atau enggak? Kalau aku sih pegangannya sebenarnya hadis. Aduh malu sih. Bawa hadis ya, nggak apa-apa, silakan. Gimana tuh? Kan katanya kata Rasul itu akan datang di suatu masa cuman dinar dan dirham gitu, ya, emas sama perak gitu. Jadi kayak sebenarnya ini tuh keinginan aku pengen punya emas banyak juga ya. Punya toko emas tuh kayak ngelihatnya seneng gitu. Ngerasa aman gitu. Nah jadi kayak nggak tahu sih, ini mah iseng ya, bukan iseng sih ya gitulah. Niatnya tuh mempersiapkan akhir zaman gitu. Jadi kayaknya iya deh gitu, kata Rasul gitu, kayaknya iya deh. Langsung kiamat dong. Ya nggak juga sih. Cuman ya kayaknya emas sama perak gitu. Makanya sekarang juga kan di Gina Gold mulai ngumpulin perak juga, jual perak juga gitu. Itu kan tadi basic Teh Gina itu media, sebagai seorang content creator juga ya, sehingga saya berpikir Teh Gina tidak terlalu sulit ya memasarkan produk baru emas
yang baru beberapa bulan berjalan ini. Nah, kira-kira apa tes konten itu dilakukan Teh Gina seberapa lama untuk jual emas di media sosial? Oke. Nah, oh iya disclaim dulu, aku tuh konten creator ngerjain konten orang, tapi konten sendiri tuh nggak pernah mau. Oh gitu. Jadi bisa di akunnya di stop, kita mana tuh FYP. Nah, kalau buat A/B testnya sebenarnya di titik bikin akunnya itu udah nggak bisa konten sebenarnya, karena kan udah fokus di bisnis medianya ya. Jadi aku ajak tim aku yang udah pelatih lah dia. Udah ngonten ya di sini, nanti dikasih bonus lah. udah langsung bisa sih, jadi nggak A/B test dan segala macem, udah langsung FYP kayak gitu. Jadi kalau untuk sosmed paling yang dibangun itu di story Instagramnya gitu, kayak dibikin trust, gimana akun kita FYP kan nggak selalu bikin trust orang ya. Betul. Tapi kita bikin profile Instagram yang bikin trusted, kayak ada testimoni, terus juga foto-foto customer, terus foto barang kita ready. Karena kan kadang bukan toko sih, kadang yang online itu jualan emas tapi mereka barangnya nggak ready, gitu. Jadinya takut penipuan atau apa, tapi kita pastiin emasnya ready gitu, biar transaksinya juga sah gitu. Terus waktu dulu kan belum punya toko juga ya, jadi paling COD kayak gitu, diyakinin juga COD-nya. Ya kan tantangan ya di media sosial itu, karena nggak ketemu ya. Tapi orang bisa trust dan transaksinya sukses ya. Iya. Sekarang ada toko. Iya. Kenapa memilih ada toko? Kan sudah sukses dengan media sosialnya, dengan cara-cara digital lah, jualan emas di media sosial. Oke, kalau yang pertama sih punya toko itu, aku waktu itu udah nggak bisa ngerjain sendiri. Pertama, udah nggak bisa ngerjain sendiri, terus butuh tim, jadi aku perlu delegasi, dan delegasi ini kan biasanya emasnya disimpan di aku gitu. Sedangkan kalau misalnya aku ada meeting gitu, ngerjain media ke Jakarta atau kemana, jadi tokonya libur. Makanya jadi harus ada sistem gitu sih. Harus ada sistem, harus bisa delegasi, ada tim, biar kalau aku nggak ada juga si bisnis ini bisa tetap jalan gitu. Customer bisa tetap terpenuhi kebutuhannya. Per hari ini udah jual emas belum? Udah. Sudah berapa nih? Sampai jam berapa nih? Jam 2:30 ya? Apa 3:30? Berapa ya? Bentar lihat admin. Oh, cek guys. Apanya? Zoom. Hari ini sudah berapa nih jual dari tadi jam 6 pagi sampai sekarang? Kalau transaksi udah, coba lihat dulu. Ini jadi luar biasa ya. Cara konvensional iya, digital juga iya. Jadi hasilnya juga bikin kaget yang dengar gitu. Berapa coba sampai jam sekarang? Hari ini udah 12 transaksi. Nilainya? Aduh, nilainya harus cek rekening dulu. Oh ya. Oke, nanti di WA saja ya nilainya. Biar kebagian segitu komisinya. Jadi Teh Gina kan tadi ya, tumbuh berkembangnya bisnis Teh Gina ini kalau saya lihat real dari trust orang ya. Betul. Nah, sekarang orang seperti apa sih yang sering tadi yang sering bertransaksi atau mungkin invest dari politisi, artis, atau siapa nih? Oke, yang paling sering itu adalah ibu-ibu dan rata-rata yang punya bisnis online atau enggak dia punya grosir, UMKM lah. Oh, UMKM malah? UMKM. Okay. Itu sering ibu-ibu ini udah jadi langganan gitu. Tiap bulan mereka rajin, atau kadang mungkin misalnya tiba-tiba ada orderan banyak atau apa gitu, tiba-tiba beli teh gramasi yang 25 gram gitu. Tapi rutinnya mah yang 2 gram, 3 gram, 5 gram gitu. Oke. Itu sering banget. Pokoknya sering, kalau ditanya profesinya apa, punya jualan online sama punya grosir
ada sih ya beberapa, ada politisi juga, ada polisi, ada beberapa yang sering langganan. Jadi saya tertarik nih terkait pelaku UMKM emak-emak. Kan mindsetnya emak-emak itu kalau ya jualan, ya saya nggak tahu ternyata dia invest di emas ya. Di luar apa? Ya kalau saya nggak diskusi saya nggak tahu. Nah kira-kira artinya UMKM yang di media sosial yang sering jualan di medsos cukup bertumbuh ya secara bisnisnya. Di medsos Iya. jualan mereka? Iya, jualan mereka. Kayaknya Kalau sih dilihat iya. dari traffic pembelian ke Teh Gina gitu. Iya, karena online ya. Iya, soalnya ada yang 5 gram gitu. Kadang kayak ditanya jualannya apa. Ada yang mainan anak, terus ada yang ya sembako biasa gitu, macam-macam. Kayak gitu, Mas. Banyak sih, sering mereka langganan setia Gina Gold kayaknya. Jadi ini hal yang bagi saya mungkin ya karena mungkin saya keterbatasan informasi. Saya pikir pelaku UMKM tadi hanya berkutat di circle-nya gitu ya. Hanya sebatas rutinitas jualan, tapi sudah berpikir untuk invest di emas ya. Sangat positif lah ya, artinya cukup baik lah bagi emak-emak ya. Nah terus gini, Teh Gina, sebetulnya bisnis yang dijalankan Teh Gina ini bisa ditiru teman-teman yang masih muda, nggak, anggaplah usia SMA atau kuliah lah, bisa ditiru nggak? Sebenarnya bisa-bisa aja, karena namanya jualan tuh kadang sering banget ya yang nanya, ini Gin aku bisa jualan nggak ya? Tapi aku mah teman-temannya nggak kayak kamu, katanya, yang banyak orang kayaknya ketawa nggak ada, malah jarang. Justru aku selalu bilang, justru yang orang-orang dekat aku itu jarang beli ke aku gitu. Aku tuh langganan di Gina Gold tuh malah orang-orang baru gitu, orang-orang yang nggak kenal. Nah jadi kalau misalnya mau jualan ya udah cari orang-orang baru itu gitu, karena pasti ketemu aja kok kalau kitanya ngulik marketnya siapa. Kayak aku kan ngulik marketnya ibu-ibu, kebiasaannya apa, kesukaannya apa, perlu dibonusin apa kan gitu ya. Maksudnya trik-trik marketing apa yang harus dipakai gitu. Jadi menurut aku jualan emas ini siapapun bisa Siapapun jualan. bisa. Nah, Bapak-bapak bisa nggak, bapak-bapak? Bisa. Nah ini nih sering, tapi agak unik sih kalau bapak-bapak itu. Aku udah kayak ada sekitar 5 orang yang diajakin buat, ayo bapak-bapak ini duitnya lumayan loh gitu, udah di Bibita gitu dan segala macam. Enggak, kan cewek ini mah gitu. Tapi sebenarnya bisa-bisa aja kalau kita oke marketingnya. Terus juga apalagi ya? Oh iya, nah kalau misalnya mau mulai jualan gitu, kan aku juga dulu dari reseller nih. Karena reseller tuh sebenarnya ngolah marketing kita buat nyobain A/B test market ini siapa gitu, baru punya barang kan. Nah kalau misalnya mau ngawalin bisa juga jadi reseller Gina Gold dulu. Nah itu sudah ditawarin nih. Jadi rekan bisnis Teh Gina nih untuk bantu jualan ya. Iya betul, nggak perlu modal jutaan, maksudnya nggak perlu modal yang gede-gede banget gitu. Cukup nyobain jajan 1 gram. Jajan 1 gram. Nyobain jajan 1 gram aja, udah bisa jadi reseller di Gina Gold gitu. Terus ini Teh Gina, kan ini berbicara ekosistem ya. Tentu Teh Gina punya model bisnis sendiri yang mungkin di orang lain nggak ada gitu. Artinya punya kekhasan, punya ramuan untuk bisa memanage bisnis emas ini. Kalau untuk ramuannya ya silahkan itu di skip gitu. Tapi saya pengen tahu untuk memulai bisnis ini, kan tadi kalau Teh Gina ada investor dari 2 mentor. Sebetulnya untuk memulai dengan bisnis reseller itu cukup menjanjikan apa enggak? Karena banyak juga kan tawaran reseller tapi akhirnya capek gitu kan. Manasin mesin medsosnya terus itu kayak gimana Teh Gina? Buat jadi reseller worth it atau enggak? Nah kalau menurut aku sih yang buat yang belum tahu harus dipercaya sama siapa dapat modal. Jadi reseller itu worth it karena kita kerjanya cuman marketing doang.
cuman promo doang sebenarnya. Aku suka bilang cuman posting-posting doang karena kerjaan aku awal pun pas jadi reseller cuman posting-posting doang. Gitu, posting-posting doang. Aku masarin sih kayak ada 50 gram, 25 gram, tapi aku minjem foto dari bandar aku gitu, dari toko emas yang pernah aku resellerin gitu. Posting dia, tapi pas transaksi juga aku jelasin ini barangnya belum ada di aku ya, tapi nanti aku ambil dulu gitu. Kayak gitu. Terus dibilang worth it banget karena waktu awal-awal jadi reseller pun dapet komisi ya lumayan lah gitu. Belum sampai 2 digit sih, tapi lumayan gitu buat sendiri mah. Oke, terima kasih Teh Gina, luar biasa sekali ya bagi-bagi pengalaman di bisnis tadi, termasuk ada masuk pada fase rugi, pada fase ditipu orang gitu ya, itu kan jadi hal yang biasa ya. Oh ya, belum diceritain ya? Ya ceritain dulu aja, ini harus ini biar nggak rugi, biar nggak ditipu. Termasuk tadi usia berpengaruh nggak? Kamu kenapa bisa ketipu gitu? Oke. Ketipu ya itu. Jadi kan aku punya tim nih. Ketipu 50 gram itu waktu itu Oktober 120 jutaan. 120 juta. 120 jutaan hilang tuh. Itu karena yang salah itu sistem. Bukan kamu salah baca orang. Karena waktu itu sistemnya kan aku udah nggak megang sama sekali Gina Gold ini. Admin udah dipegang orang, kurir dipegang orang. Jadi aku bener-bener sekarang tuh ya tahu masuk gitu transferan. Nah, waktu itu aku nggak ngasih tahu jenis-jenis penipuan di emas tuh apa aja. Kalau aku sendiri mah udah tahu gitu. Cuman aku nggak ngasih tahu ke anak-anak aku. Terus ya kalau transaksi langsung transfer aja biasanya. Nah, ternyata yang salah itu adalah harus dibikin sistem yang lebih detail gitu, yang lebih rapi lah, nggak transfer minta norek send. Nggak serampangan ya. Langsung transfer gitu kan. Kalau sekarang kan kita mau buyback atau mau jual isi formulir dulu, ditanda tangan dulu. Ini bener nomor rekeningnya di sini gitu, dipastiin. Karena waktu itu nggak mastiin dulu ini nomor rekening orang yang punya 50 gramnya atau enggak gitu. Jadi kecolongan kan akhirnya. Jadi kecolongannya itu bukan karena orang, maksudnya bukan karena pegawainya, tapi emang karena sistemnya yang salah. Jadi di bisnis itu akhirnya aku belajar kalau yang diperbaiki itu diperapiin tuh sistemnya. Tapi posisi sudah ikhlas ya saat itu? Waktu itu sehari lumayan masih pas tahu enak banget, tapi kayak ya udahlah gitu. Karena waktu itu jadi aku tutup buku itu tiap tanggal 10. Hilang itu tanggal 9. Dan itu kan buat gajian, maksudnya besoknya mau gajian gitu, hilang semua. Ya, terima kasih nih Teh Gina, banyak cerita ya, apalagi ini saya yakin sangat bermanfaat buat teman-teman yang usianya di bawah Teh Gina, berarti jauh di bawah saya ya. Bisa bisnis, caranya reseller, bahkan Teh Gina ngajak kerja bareng nih dengan teman-teman, mudah-mudahan sinergis dan bisa jadi ya tadi pengusaha sukses di usia yang muda. Meskipun tadi kena jebakan atau kena penipuan, itu bagian dari pengalaman ya. Iya, tapi karena jadi pengalaman banget. Pengalaman yang sangat mahal, pengalaman ditipu harganya 120 juta. Jadi aku tuh yang ketipu tuh dananya dibilang SPP ditulisnya kalau di pencatatan pembukaan. SPP sekolah. Disebutnya uang sekolah. Biar enggak enak. Oke, terima kasih Teh Gina. Iya, makasih. Sudah ketemu, ini udah lama. Terima kasih untuk semua yang menyaksikan video podcast dari nol sokoguru.id. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.